Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, yuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Dan di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Sehingga pada malam ini Allah ringankan kaki kita, Allah bukakan hati kita untuk bisa melangkah duduk manis di majelis ilmu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jikalau kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Jikalau kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Bukankah taman surga itu adanya di surga, di akhirat? Tapi kenapa engkau perintahkan agar kita jikalau melewati taman surga, kita untuk mampir? Maka Nabi SAW katakan apa? Taman surga yang dimaksud adalah khilaqu dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari hukum-hukumnya dan syariat-syariatnya serta sunnah-sunnah nabinya. Oleh karenanya, jikalau kita memilih majelis ilmu, maka secara tidak langsung kita menempatkan pada tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yang dimana surga Allah memiliki taman, dan taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Berbeda jikalau majelis tersebut majelis yang di dalamnya ada kebatilan, ada kemungkaran, apakah diharapkan di dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada nabi kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan di antara warisan berharga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita yaitu adalah ilmu, dan pewarisnya adalah para ulama. Sedangkan kita adalah orang yang menginginkan warisan tersebut, dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan warisan tersebut kecuali dengan belajar. Rasulullah SAW katakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan mencari ilmu, dengan belajar. Dan di antara bentuk pembelajaran yang dilakukan sejak dulu oleh salafus saleh kita adalah dengan bermajlis seperti ini, ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini menjadi sebab kumpulnya kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali Allah perjumpakan kita untuk bisa melanjutkan estafet kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan kita setelah menjelaskan adab-adab dalam berhubungan intim, maka itu bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kepada kita buah hati, yaitu penerus, ya, keturunan
dan sebagai penerus pahala kita dan kebaikan kita. Sesungguhnya al-waladu min kasbil walid. Anak itu adalah hasil jerih payah orang tuanya, yaitu dengan menikah. Bapak kan capek, Pak, ya, berupaya. Tidak sedikit bapak ditolak, betul, Pak? Siapa yang ditolak 5 kali ke atas? Ya, berupaya untuk mendapatkan dambaan hati, ya. Dan banyak sekali halangan, rintangan yang kita lewati. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk kita bisa mengikat ikatan suci bersama, ya, dambaan hati kita, yaitu istri kita. Dan di antara bentuk ibadahnya para suami istri, ya, yang jomblo harap jaga hati, jaga perasaan. Dan di antara ibadah para suami dan istri, dan ibadahnya ini ibadah yang tidak perlu, ya, bersusah payah, harus mandi besar dulu, harus suci dulu, tidak, ya, yaitu adalah hubungan intim. Dan dari hubungan intimlah diraih ketenangan, diraih kebahagiaan, diraih kenikmatan, dan diraih ikatan cinta. Bayangkan, bapak nikah, ibu nikah, tapi nggak pernah berhubungan intim. Bagaimana rumah tangganya? Ya, pasti tidak harmonis, ya, pasti sering mendatangkan masalah. Oleh karenanya di antara hikmah menikah adalah ini, untuk memenuhi hasrat biologis manusia, dan ini fitrah. Allah Subhanahu wa taala jadikan pernikahan sebagai ikatan suci untuk menghalalkan hubungan yang satu ini. Karena kalau kita tidak ada ikatan tersebut, maka hukumnya zina. Dan Allah tegaskan wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Sesungguhnya zina apa? Fahisyatau wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Mental cemen, orang yang mengambil jalan pintas, ya, perbuatan yang buruk, sejelek-jelek jalan. Maka fatul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari pintunya, ya, bukan dengan merusak anak orang, ya kan? Akan tetapi lamarlah dengan baik, ikatlah dengan ikatan suci yang halal, yang insya Allah mendatangkan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Serta ini dia, wal wiladah, dan keturunan, buah hati, ya. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang wiladah ini, yaitu panduan Islam dalam menyambut kelahiran anak. Dan dalam kitab kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan beberapa panduan tersebut yang insya Allah kita akan paparkan. Apa yang kurang kita lengkapi, ya, dan apa yang belum jelas kita jelaskan insyaallah taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-hadi asyar, yang ke-11, adab yang ke-11. Ini hampir ending, jumlahnya 12, ya, yang terakhir talak. Setelah punya anak cerai. Jangan, Pak, ya. Setelah punya anak nambah lagi. Bukan nambah istri, nambah anak lagi. Karena Rasulullah SAW katakan, ya, tazawwazul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan kalian yang banyak anaknya di hadapan umat-umat para nabi alaihimus salatu wassalam pada hari kiamat. Tayyib. Jadi poin yang ke-11 adalah fi adabil wiladah. Adab-adab dalam menyambut kelahiran buah hati, ya, belahan jiwa. Wahiyya sittah, dan itu ada 6. Ada berapa, Pak? 6, ya. Dan mungkin kita akan sebutkan lebih dari 6. Al-awwal, yang pertama,
alla yukthir farhahu bidzakar wa huznahu bil unta fa innahu la yadri fi ayyihimal khair. Jadi di antara keindahan Islam Bapak dan Ibu sekalian adalah di setiap aspek kehidupannya memiliki panduan, memiliki aturan, dan memiliki pedoman yang dengannya kita bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Satu, agar tepat dan efisien. Yang kedua, agar kita mendulang pahala dari sana. Artinya apa? Jikalau kita mentaati panduan tersebut, kita mendulang pahala. Betul Pak? Karena kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, itu bisa mendatangkan faidah dan hikmah yang mungkin tidak kita tahu. Makanya sikap seorang mukmin itu jikalau datang perintah Allah, perintah Rasul, sami'na wa ata'na, pasti baik Pak. Pasti baik, pasti ya bagus. Wal akibatu lil muttaqin, kata Allah, dan kesudahan yang baik bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Merekalah yang melaksanakan perintah Allah. Makanya kita laksanakan panduan Islam, syariat Allah ini agar kiranya kita mendapatkan kesudahan yang baik. Yang keempat, agar kita mendapatkan anak yang soleh di sini. Khusus bab ini mendatangkan mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Karena kita sudah berikhtiar. Jikalau kita ingin berhasil, ikuti jalannya. Betul Pak? Ya, kalau kita pengen kenyang, ya makan. Pengen pinter, ya belajar. Pengen kaya, ya bekerja. Masing-masing ada jalannya. Ya, tanpa melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah dia panduan dalam menyambut kelahiran yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah agar kita tidak memperbanyak ya kebahagiaan, kesenangan ketika yang lahir laki-laki. Ini sering kita temukan orang tua jikalau mendapatkan anak laki-laki sumringah, bahagia, senang, daripada ketika mendapatkan anak perempuan terlihat sedih, murung, galau. Ya, hati-hati. Di sini ada apa? Khisalul jahiliyah. Ada salah satu sifat kejahiliahan. Orang-orang jahiliyah dahulu jikalau mendapatkan anak perempuan, mereka bersedih, bahkan marah. Habis istrinya diapa-apakan. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bima duriba lirrahmani ya dhallu wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jikalau mereka itu diberikan kabar gembira berupa anak perempuan, niscaya wajah mereka memerah kehitaman, menahan amarah. Itu sifat-sifat orang jahiliyah. Jadi jangan sampai kita bercokol dalam hati kita sifat seperti ini. Loh, kenapa tidak boleh? Itu yang pertama. Itu sifat-sifat jahiliyah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dijelaskan oleh muallif, fa innahu la yadri fi ayyihimal khair. Karena dia nggak tahu. Si bapak, si ibu nggak tahu. Belum tentu ya, ketika punya anak laki-laki pasti bagus, pasti baik, pasti hoki, pasti beruntung. Belum tentu. Terkadang kebaikan ada di anak wanita, Bapak. Ya. Apa kata Allah? Apa Pak? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali kita ya membenci sesuatu padahal itu bagus bagi kita. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin kita menyukai sesuatu padahal jelek untuk kita. Ingat kuncinya di ending ayat. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Ini dia rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Pak, apa yang Allah tetapkan pasti apa Pak? The best. Baik.
ya, mau laki mau perempuan pasti baik. Al khair khiratullah, kebaikan pilihan terbaik adalah pilihan Allah untuk kita. Jangan anggap jikalau kita sakit terus berarti jelek Allah menginginkan kepada kita. Enggak, ya. Jangan anggap kita kaya berarti Allah suka sama kita, belum tentu. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan hal tersebut sebagai rahasia. Ada hikmah di dalamnya. Ya, ada dalam sebuah hadis yang lemah dikatakan seandainya seorang hamba diberikan kesehatan, niscaya dia kafir, maka Allah berikan dia penyakit. Dan ada seorang hamba jikalau Allah berikan dia kekayaan, niscaya dia kafir, tapi Allah berikan dia kemiskinan. Ya, tidak ada yang tahu, semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat seorang mukmin meyakini qada dan qadar, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketetapan yang baik maupun yang buruk. Ya, kita ridha dan kita jalani. Justru apa Pak? Ya, jangan anggap anak wanita tidak mendatangkan banyak keutamaan. Justru dalam hadis banyak sekali keutamaan memiliki anak perempuan. Apa kata Nabi SAW? Man ala jariyataini, barang siapa yang mendidik dua anak perempuan, ya, sampai dia besar. Ya. Syaratnya apa Pak? Mendidiknya Pak. Mendidik, bukan menggemukkan badan. Ya, kalau menggemukkan badan, ya sapi pun aja bisa. Kenapa nggak 2 sapi aja gitu? Atau 2 kambing? Tidak. Barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan dan mendidiknya dengan baik, ya, maka itu sungguh sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita bersedih ketika mendapatkan anak perempuan. Tugas kita apa? Mendidik. Banyak orang yang memiliki anak laki-laki bikin pikiran, bandelnya nggak ketulungan, bikin onar, preman kampung, ya, premakan premandi. Kayak gitu, bikin resah warga, gadis-gadis diembat sama dia. Yang malu siapa Pak? Orang tua. Ini anak siapa? Nah, kan gitu. Yang kena orang tuanya lagi. Beda dengan anak perempuan, ya. Oleh karenanya masing-masing memiliki nilai plus dan minus. Tapi apapun yang Allah tetapkan bagi kita, maka itulah yang terbaik. Tugas kita adalah apa? Mensyukurinya dan mendidiknya. Karena itu amanah yang akan Allah tanya di akhirat nanti. Ya, kita nggak tahu anak mana, ya, yang akan berbakti kepada kita di dunia, dan anak mana yang bisa bermanfaat untuk kita di akhirat. Ketika kita wafat, nggak tahu dari mana kiriman pahala datang. Ternyata dari si Tukiyem, bukan dari si Ateng. Si Ateng mengawur hidupnya. Kita sudah mendidik dengan baik, hidupnya ngawur. Tapi Tukiyem kita didik dengan baik, alhamdulillah setiap hari sahur, ya kan? Puasa dia. Kayak gitu. Yang kedua, atsani, adab yang kedua, an yu'adzina fi udhunil maulud hina yulad, yaitu mengazankan di telinganya bayi yang baru lahir. Jadi apa Pak? Mengumandangkan azan, ya. Ketika anak baru lahir dari rahim ibunya, maka si bapak mengazankannya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir Hasan dan Husain, beliau mengazankan di telinga mereka.
ya di telinga Hasan dan Husain. Dan hadis ini riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan dikuatkan oleh sebagian ulama yang lain. Jadi khilaf ulama, ada silang pendapat, Pak. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Makanya kita temukan di masyarakat mereka mengazankan karena memilih pendapat yang ya membolehkannya atau mensunahkannya. Ada juga yang tidak mengazankan, ya, karena memilih pendapat yang tidak mensunahkannya, karena hadisnya dianggap lemah. Kalau kita menilik, ya, prakteknya para salaf, kita temukan beberapa tabi'in mengazankan bayinya. Semisal Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, mereka tabi'in, ya, mengatakan disunahkan untuk mengazankan di telinga bayi. Seperti itu, ya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud mendatangkan pendapat-pendapat ini, dan beliau memilih untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Kenapa? Ya, pertama berdasarkan hadis tadi, beliau ya berlandaskan hadis tadi. Yang kedua dikarenakan ya agar ketika pertama kali yang didengar oleh telinga bayi adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid, bukan adzan bacaannya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya, Pak? Bapak saya besar? Enggak, kecil. Allah yang maha besar. Ya. Jadi diperdengarkan di telinga bayi sesuatu yang baik berupa kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, meninggikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar mengusir setan. Karena setan gak pernah berlepas diri dari mengganggu manusia. Ingat, Pak, kemarin dibahas adab dalam berhubungan intim. Baca apa, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Bukan. Sudah hafal belum? Ini udah satu pekan ini. Pak Untung lihat HP dulu ya. Mana doanya ini? Apa, Pak? Ada yang hafal doanya? Harus hafal semua ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannib asyaitan ma razaqtana. Betul ya. Ini nggak hafal semua jadi nggak dapat hadiahnya. Ya. Jangan semangat saja, Pak. Perhatikan adab dalam berhubungan intim. Ibu ingetin si bapak, Bu, ya. Jangan dikasih kalau belum berdoa, Bu. Ya, lihat. Ketika berhubungan intim, setan berupaya untuk berhubungan intim juga, ikut campur. Ya. Oleh karenanya diperintahkan untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Kayak gitu. Dan ketika lahir pun, ya, kenapa diazankan? Agar dijauhkan dari gangguan setan. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang anak, ya, ketika lahir ke dunia kecuali setan menusuk anak tersebut, ya, menusuknya, sehingga anak pun apa? Yasrah, menjerit, menangis. Betul, Pak? Ada nggak anak yang nggak menjerit, nggak menangis? Ada, Pak? Bu, ada nggak anak yang nggak menjerit, nggak menangis?
ya. Kita temukan di masyarakat menjerit dan menangis. Tapi ada dua manusia yang tidak diganggu oleh setan. Siapa? Ketika lahirnya, siapa? Hah? Iya Pak, Nabi Isa sama siapa satu lagi? Ateng, bukan Pak? Potong, bukan? Ya, ada hadiah ini Pak. Isa betul, satu lagi. Inni u'idzuha, ya. Siapa? Ibunya. Siapa ibunya? Maryam. Barakallah. Kita bagi dua Pak ya. Isa dan ibunya Maryam. Ya, jadi diganggu ketika lahir, kecuali itu. Makanya diazankan supaya jauh dari setan. Dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaitan walahu durat." Apabila dikumandangkan azan, Allahu Akbar untuk sholat, maka syaitan pun lari terbirit-birit sambil terkentut. Sampai nggak terdengar azannya, dia balik lagi mengganggu orang yang sholat. Qomat, lari lagi dia. Sampai nggak kedengaran, balik lagi dia, ganggu lagi orang yang sholat. Ya. Itu syaitan, nggak pernah menyerah Pak. Makanya, ya, jangan jadi kawan setan. Setan tuh inginnya menjerumuskan kita. Kalau sudah masuk neraka, dadah kata dia. Bye, selamat tinggal. Ya, selamat tinggal. Jadi itu. Kemudian faedah yang berikutnya, ya, yaitu yang ketiga menjaga bayi dari setan. Kemudian faedah yang berikutnya dari mengazankan bayi, ya, yaitu membiasakan anak dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Begini Bapak. Anak kita awalnya bisa ngomong tidak? Bisa tidak Pak? Tidak. Terus dari mana mereka bisa ngomong? Ya. Karena kita sering ajak mereka ngomong, ya. Coba Bapak diem-diem aja, nggak usah ajak anak Bapak ngomong, nggak usah. Kurung dalam rumah, bisakah dia bicara? Ya. Ba'da idznillah nggak bisa. Ya. Butuh proses. Makanya Bapak, ya, dengan mengazankan anak, kita membiasakan anak kita dengan ucapan-ucapan yang baik, zikir. Bahkan kalau kita melihat lembaran-lembaran keluarga-keluarga yang anaknya hafal Quran, mereka memang dari kandungan sudah dibiasakan dengerin Al-Quran si bayinya. Ya, mungkin di antara kita sekarang ada yang istrinya sedang hamil, atau yang hadir sekarang mungkin ada yang hamil atau persiapan melahirkan. Ya, ini temanya pas. Ya, untuk persiapan, Pak. Yang masih berusaha kita doakan supaya dapat anak. Ya, 12. Yang belum menikah kita doakan ya segera menikah. Jadi mumpung hamil, biasakan ibunya ngaji Quran, ya, perdengarkan murattal, itu dibiasakan dengarkan, ya, didengarkan. Insya Allah ketika dia sudah lahir besar itu mudah menyerap Al-Quran. Makanya tidak aneh ada anak hafal Quran. Memang upayanya dari sana dulu sejak dalam kandungan. Sama, kita ingin ngajari anak tadi bahasa Indonesia ya, atau bahasa daerah kita, ya kita ngomong aja sama anak kita, ya ngomong, walaupun dia nggak paham, aja ngomong Pak. Beda kalau kita Pak ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ustadznya ngomong bahasa Arab terus, pasti ini ngomong apa sih? Enggak kayak gitu, pasti kita gitu kan. Kalau anak kita enggak, ya dia diam-diam menghanyutkan Pak. Dan Bapak jangan putus tali sandal. Jangan putus asa. Nggak apa-apa anak kita diam termenung gitu kayak ngenyuekin Bapak, nggak apa-apa. Ajak aja ngomong, ya. Ibu, ajak aja ngomong anak Bapak dan anak Ibu.
ya, seperti itu. Walaupun itu bahasa asing. Walaupun itu bahasa asing, ya. Ada seorang pakar bahasa Arab di Yordania, ya. Kalau nggak salah namanya Dr. Adnan. Apa di Suriah? Saya lupa namanya. Ya. Beliau punya anak, ya. Di sana, di negara sana pakai bahasa Amiyah. Ya, pakai bahasa mereka, bukan bahasa Arab gitu. Tapi ya, bapak ini Dr. Adnan ini ingin mengajarkan anaknya dari kecil bahasa Arab. Jadi pengen bahasa ibunya bahasa Arab gitu, yang fusha, ya, bukan bahasa Arab Amiyah, yang fusha. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Dr. Adnan? Dia ngomong sama anaknya bahasa Arab terus, Pak. Mudeng nggak mudeng, paham nggak paham, melongo menganga, bahasa Arab aja. Ya. Sehari, 2 hari, nggak ada bosannya ngomongnya bahasa Arab. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kok nggak ada ini ya. Nah, mulai saya bisikan setan, udah nggak mempan itu. Dr. Adnan hampir putus asa dia. Udahlah, akhirnya aku, ya mendingan aku keluar cari inspirasi, ya kan. Tiba-tiba anaknya manggil, ya, ya Abi, ila aina anta dhahib. Ngomong seperti itu. Apa artinya, Pak? Mau kemana, Pak? Nah, kayak gitu. Wahai bapakku, mau kemana engkau? Kaget bapaknya. Masya Allah, berhasil ternyata didikanku selama ini. Dulu menganga, mengongo, ya kan? Tidak paham, diam saja, akhirnya bisa merespon, mengeluarkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Itu tadi. Artinya apa? Pembiasaan. Biasakan anak kita dengar. Kalau ingin anak kita bicara baik, biasakan dengarkan ucapan baik. Ingin jadi hafiz Quran, biasakan dengerin Al-Quran dia. Ingin bisa bahasa Arab, biasakan ajak dia ngomong bahasa Arab. Ingin bisa bahasa lain, biasakan pakai bahasa tersebut. Ya. Pengen jadi penyanyi, jangan. Jangan. Ya, itu seperti itu. Itulah anak. Ya. Diam-diam menghanyutkan. Nah, kalau kita di kelas, masya Allah, di luar lupa lagi, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ismi Khalid Masmuk, katanya. Tapi di luar, woi mau kemana, ya kan? Namamu siapa? Gak dipakai bahasa. Gimana mau bisa bahasa Arab? Dipraktekan, itu kuncinya. Ya. Lihat anak kecil, contoh, ya. Kalau pengen belajar bahasa seperti anak kecil, ya. Jadi itu dia hikmah adzan di telinga bayi. Ini Bapak bagaimana ketika anak Bapak lahir, azan nggak, Pak? Ya. Jadi di sini tidak bisa kita ya pungkiri khilaf ini. Yang mau ngamalin silahkan, yang tidak ngamalin juga silahkan, ya. Karena memang dalilnya sebagian ada yang melemahkan, sebagian ada yang tidak melemahkan. Tapi kalau dilihat dari hikmah tadi, ya bagus, bagus, baik untuk diamalkan. Terlebih sebagian salaf kita mengamalkannya. Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan lain-lain, serta banyak para ulama yang mensunahkan hal ini, ya. Wallahu a'lam. At-talis an yusammiyahu isman hasanan. Kemudian yang ketiga, adab berikutnya adalah memberinya nama yang baik. Memberi nama yang baik, Pak. Bukan kasih nama yang jelek. Dikasih nama Fir'aun, jangan, Pak. Iblis, apalagi. Demit, apalagi. Mak lampir, cukup istri kita. Ya. Cukup istri. Jikalau ada kayak gitu, ya. Jangan, Pak, ya. Berilah nama yang baik. Dan ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Dan memberi nama ini boleh langsung ketika anak kita lahir, nggak apa-apa ngasih nama, ya. Seperti perbuatan Nabi SAW ketika memberi nama anaknya Ibrahim, ya. Ibrahim siapa ibunya? Pak, Bu, Ibrahim siapa ibunya? Bukan ibu kan? Aduh, gimana sejarah nabinya ini? Orang Mesir. Budaknya Nabi. Siti Aminah. Bukan. Aminah ibunya. Maria Al-Qibtiyah. Ya. Maria Al-Qibtiyah melahirkan anak untuk Nabi, dinamakan oleh Nabi Ibrahim. Aku beri nama anakku dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim, karena Nabi keturunan dari Ibrahim. Tuh. Makanya bagus ngasih nama anak tuh nama Nabi. Ya, siapa namanya? Muhammad. Ya, siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Yahya. Siapa namanya? Yusuf. Ya, simple. Beda kalau kita siapa namanya? Muhammad, Yusuf, Harun, ya kan? Diborong 3 nama nabi, ya kan? Kalau nama-nama para nabi, nama para sahabat cuma 1 suku kata, Pak. 1 suku kata. Ya, dan ini yang diamalkan oleh orang-orang Arab. Orang Arab kalau ngasih nama anak ya cukup 1. Siapa namanya? Khalid. Ya, cara bedakannya gimana? Ya, dengan nama bapaknya. Khalid bin Muhammad misalkan. Bayangkan, para sahabat aja banyak yang namanya Abdullah. Banyak yang namanya Abdullah, ratusan nama sahabat. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ya Abdullah bin Amr bin Al-As. Allahu Akbar, banyak. Sampai 200-an kira-kira. Nama sahabat yang namanya Abdullah. Kayak gitu. Karena memang itulah sebaik-baik nama. Wa fi afrodi Muslim, dan dalam riwayat Muslim yang dia menyendiri dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari enggak mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya. Inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, yang paling disukai berarti yang paling afdal, ya, yaitu Abdullah. Siapa, Pak? Dullah, bukan, Pak. Abdullah. Ini kebiasaan kita, ya, suka motong-motong nama. Siapa namanya? Muhammad. Panggilannya Mamat. Astagfirullahaladzim. Ya. Siapa namanya? Abdurrahman. Panggilannya Maman. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi pilihlah nama-nama seperti ini, Pak. Namanya Abdullah, namanya Abdurrahman. Tuh kan? Ya. Ini enak kalau punya ilmunya. Ya. Kita mendapatkan keutamaan, ya. Mendapatkan pahala dari Allah memberi nama Abdullah atau Abdurrahman. Kalau kembar Abdurrahman, Abdurrahim. Kayak gitu. Kembarnya 3. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq. Misalkan, ya kan? Seperti itu. Atau nama-nama yang dihambakan kepada Allah, atau salah satu namanya yang indah, Asmaul Husna. Contoh tadi Abdul Razzaq, Abdul Ghani, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar. Kayak gitu. Kok kenapa sekarang tuh zaman kok kayaknya nggak keren kalau pakai nama Abdul nggak apa ya? Nggak enak. Ya. Kayak jadul. Wallahi enggak. Ini nama yang paling dicintai oleh Allah. Dan kita nanti di hari kiamat dipanggil dengan nama-nama kita itu. Makanya kata beliau, perbagus namamu. Kata Rasulullah seperti itu. Perbaguslah nama anakmu, karena kalian dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu.
bukan nama ibu. Beda kalau di dunia Pak ya. Siapa nama ibu Mas? Ya kan gitu. Kalau di akhirat, di hari kiamat tidak dipanggil nama. Mana Abdullah bin Abdurrahman? Ya kan? Dipanggil. Jadi perbagus nama. Jangan Tukimin, ya. Namanya siapa? Tukimin, ya. Syafi'i, ya kan? Kenapa dia nama Syafi'i? Lahir di rumah sakit Syafi'i katanya. Jadi nama-nama jalan diambil. Saya sebagian daerah saya temukan seperti itu. Ketika lahir dia lihat pelang, ya, pertambangan, jalan pertambangan, dinamai anaknya pertambangan. Kayak gitu. Atau ketika lahir ibunya melihat plat nama dokternya, ya, Dokter Doni, ya kayak gitu. Dinamai Doni. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Jangan ada panduannya dalam Islam cara memberi nama. Ini dia salah satu panduannya. Berilah nama dengan nama yang paling Allah cintai, yaitu Abdullah, Abdurrahman, ya. Atau nama-nama yang dihambakan kepada Allah dan atau Asmaul Husna, ya. Abdul Mannan, itu nama anak saya, Abdul Mannan. Dan seterusnya, ya. Abdul Syakur, Abdul Qayyum, ya, Abdul Bar, Abdul Hayy. Itu semuanya Asmaul Husna, Al Hayyu, Al Barru, kayak gitu. Abdul Jabbar. Jadi ada tingkatan yang pertama Abdullah, Abdurrahman. Yang kedua, segala nama yang dihambakan kepada Allah atau Asmaul Husna, ya. Yang ranking ketiga, nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi, kasih Nuh, ya. Nuh. Ada yang kemarin japri ke anak, Ustaz, ya, saya baru lahir anak, ingin ngasih anak. Ini namanya Ustaz. Siapa namanya? Nuh Khalid Al-Hawashi. Nuh Khalid Al-Hawashi. Lo ada nama anak katanya di sini. Mohon izin Ustaz mencatut nama antum katanya. Kalau gitu jangan Khalid anak, ya. Latif saja, Latif. Nuh Latif Al-Hawashi. Supaya maknanya bagus. Kenapa pakai nama Nuh? Ana bilang, ya Ustaz, ngambil nama Nabi. Jempol, betul? Ya. Karena di keluarga anak ini Ustaz sedikit yang mengenal sunnah Ustaz. Ya, jadi kayak Nabi Nuh ini dalam keterasingan Ustaz, ya kan? Kemudian Latif, saya ubah jadi Latif. Latiful Hawashi artinya apa? Seseorang yang hatinya atau perangainya lembut. Seseorang yang perangainya, ya, tabiatnya, akhlaknya lembut. Seperti itu. Kemudian ranking yang keempat, nama para sahabat, ya, kasih nama, ya, banyak para sahabat. Misalkan siapa? Umar, sahih, ya. Abu Bakar, Utsman, Ali. Bahkan anaknya para sahabat itu memakai nama sahabat-sahabat yang lain, kayak gitu. Dipakai nama Abu Bakar, nama Umar, nama Utsman, nama Ali, kayak gitu. Ubadah, Ukasha, Hudzaifah. Yang perempuan pakai nama istrinya para nabi, nama istrinya para nabi. Pakai nama para istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, Hafsah, ya, kayak gitu. Zaman sekarang milih nama-nama yang sulit diucapin. Aduh, ya, ngucapinnya aja susah, apalagi nulisnya. Harus betul namanya seperti ini, ya kan? Pilih yang mudah. Pilih yang mudah diingat. Ya, carilah pahala dalam memberi nama. Itu dia aturan dalam memberi nama, ya. Nama yang bagaimana? Yang semestinya kita sematkan pada anak kita, yang dengannya kita memanggilnya tiap hari,
Bapak ridho anak bapak dipanggil mamat-mamat, ya, otong, ya kan, cecep, ya gitu kan. Jangan sampai. Kalau namanya Abdullah, Abdullah udah, nggak perlu dipotong-potong, apalagi ada nama panggilan kayak gitu. Kan bukan laki-laki panggilan bapak ya. Iya. Abdullah ya Abdullah. Jangan biasakan, kadang ngasih ada namanya bagus. Syuja'i. Apa syuja'i? Keberanianku, kegagahanku. Panggilannya apa pak? Jai. Untung nggak tambahi M ya, Jaim ya kan. Namanya Saifullah ya kan, Saifullah. Nama-nama seperti ini dibenci ya. Jangan pakai nama-nama pakai yang nisbat kepada din, ya. Itu jangan, makruh. Nasiruddin, Muhyiddin, Taqiyuddin, Syarafuddin, jangan. Ya, Saifuddin, jangan. Makruh. Murtadin. Masya Allah, murtadin. Karena itu seperti apa? Tazkiyah. Ya, Nasiruddin penolong agama. Kayak iya penolong agama. Udah besar menghancur agama ternyata. Ya juga boleh. Betul, nama bagus, tapi jangan pujian seperti itu untuk membela agama, menolong agama, ya, kemuliaan agama. Loh, Ustadz, banyak ulama yang diberikan gelar seperti itu. Siapa yang ngasih? Dirinya? Bukan. Orang lain yang ngasih. Mereka nggak ridho. Imam Nawawi, apa gelarnya? Muhyiddin. Orang yang menghidupkan agama. Coba, yang menghidupkan agama siapa? Ya Allah. Kata beliau, aku nggak ridho dengan gelarku ini. Aku nggak ridho dengan orang yang mengasih namaku dengan gelarku dengan Muhyiddin. Dan tawadhu. Ibnu Taimiyah rahimahullah diberi gelar Taqiyuddin, orang yang bertakwa dalam agama. Ibnu Taimiyah mengatakan, aku nggak ridho dengan gelarku ini, tapi sudah menjadi lisan, sudah jadi buah lisan, ya. Sejak di lingkunganku jadilah Taqiyuddin menyemat dalam namaku, ya. Nah, kalau kita masya Allah nggak boleh ketinggalan, hajinya nggak boleh. Haji ketinggalan langsung, ya, nggak ridho dunia akhirat ya kan. Gelarnya itu yang lucu ya kan. LC lanang coleh ya kan, lucu ya kan. Nggak boleh ketinggalan, ya. Dokter nggak boleh ketinggalan ya kan. Ya Allah ya Rabbi. Itu kita ya. Kalau ulama nggak benci dengan gelar-gelar seperti itu. Padahal mereka lebih hebat daripada profesor. Kita kalau manggil orang profesor dengan panggilan nama atau ustadz saja nggak senang, harus prof, ya kan? Harus prof, ya, kayak gitu. Iya, ya, profesor. Iya prof, tapi provokator jangan sampai. Profesor seharusnya. Wa man kana lahu ismun makruh ustuhibba tabdiluhu, barang siapa yang memiliki nama yang dibenci, nama yang makruh hukumnya kayak tadi, ya, atau nama-nama yang jelek, nama syaitan, nama-nama orang yang dilaknat, nama orang-orang yang, ya, orang kafir, kayak gitu. Jangan. Ustuhibba tabdiluhu, maka disunahkan diganti, dan Rasulullah mengganti. Ada anak Umar bin Khattab namanya Asiyah. Punya anak perempuan namanya Asiyah. Apa Asiyah? Bahasa Arab ini Pak. Isim fa'il dari kata asa ya'si. Ma'asiyatan. Apa Asiyah? Wanita yang bermaksiat. Asiyah. Diganti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan nama yang baik, kayak gitu. Faqad ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam asma'a jamaah. Nabi telah mengganti nama-nama sekelompok para sahabat. Banyak yang diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nama sahabat Burrah. Apa Burrah? Jagung. Diganti.
Ya, nama-nama hewan nggak boleh, hewan nggak sembarang hewan ya. Kalau hewan-hewan yang dikenal dengan najis nggak boleh, dikenal dengan kefasikannya nggak boleh. Siapa namanya? Khinzir, ya nggak boleh bapak. Nama kok khinzir, B2. Namanya siapa? Kalbun, nggak boleh kalbun. Siapa namanya? Hayyah, apa hayyah? Ular, nggak boleh. Itu nama hewan-hewan yang fasik. Ya, kalau nama-nama yang hewan-hewan yang kira-kira nggak fasik, bagus, menunjukkan kegagahan gitu kan, keberanian, kayak singa, hafaz, ya, itu juga itu nama lain dari si singa. Itu kayaknya bahasa Arab, ya. Kalau kita singa pasti taunya asad, betul Pak? Asadun, singa. Ternyata dalam bahasa Arab banyak sekali nama-nama singa, ya. Makanya bahasa Arab adalah nama yang paling kaya, tidak seperti ya bahasa-bahasa yang lain. Waqad karraha minal asma aflah, dan dimakruhkan memberi nama ini. Waqad karraha, kalau waqad kariha, kalau kariha berarti Nabi SAW memakruhkan, membenci. Dan Nabi SAW membenci nama-nama diantaranya aflah, orang yang beruntung. Aflah, siapa yang beruntung di dunia ini Pak? Enggak ada yang beruntung. Ya, innal insana lafi khusrin, manusia dalam kerugian. Wa kanal insanu zaluman jahula, manusia zalim dan jahil. Kayak gitu. Nafi' makruh, nafi' orang yang bermanfaat. Siapa yang bermanfaat di sini? Kayak gitu. Semuanya lafi khusrin, dalam kerugian. Wa yasar, wa rabah, wa barakah. Ya, kiri beruntung. Ini ada nama apa untung ini? Mana apa untung? Ya, rabah ini untung. Wa barakah dan berkah, ya barokah. Li'annahu yuqal ahwa, ya, tammah fa yuqalu la. Apakah dia seperti itu? Maka dikatakan tidak. Karena khawatir Pak, enggak seperti itu orangnya gitu loh. Namanya siapa? Barokah. Ya, ternyata celakalah ya kan. Bikin kerugian, bikin kerusakan kayak gitu. Allah musta'an. Ya, hadis riwayat Muslim, ya. Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan babu karohati tasmiyah bil asma'il qabihah. Bab dimakruhkannya memberi nama dengan nama-nama yang jelek, ya. Dan Abu Daud dalam sunannya membuat bab fi tagyiril ismil qabih, bab mengubah nama yang jelek. Jadi Nabi SAW banyak mengubah nama-nama para sahabat yang kira-kira kurang pantas, ya. Ar-Rabi' yang keempat. Jadi adab yang keempat setelah memberi nama, ya boleh di hari pertama. Dan boleh memberi nama itu di hari ketujuh. Dan inilah yang kita akan bahas. Ar-Rabi'u al-aqiqatu, yaitu akikah. Apa itu akikah? Hewan sembelihan, ya. Hewan yang disembelih karena kelahiran seorang anak. Ini dinamakan akikah. Beda dengan kurban. Kalau kurban itu hewan yang disembelih pada hari, ya, 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sebentar lagi insyaallah taala sudah siap kurbannya Bapak dan Ibu. Anil zakari syatan. Jadi akikah itu untuk laki-laki 2. Ya. Wa anil untha syah. Dan untuk anak perempuan, bayi perempuan itu 1 ekor kambing atau domba. Jadi akikah itu aturannya Pak, yang pertama, kalau bayi kita laki-laki, diberikan bayi laki-laki, maka akikahi dengan 2 kambing. Apa kata Nabi SAW? Anil gulami syatan. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Wa anil untha syatun wahidah.
Dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Ustadz, kalau nggak mampu gimana? Boleh 1. Laki-laki boleh 1. Kalau nggak mampu, ya mampunya cuma 1. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Hasan dan Husain lahir, beliau mengakikahkan dengan 1 ekor kambing Hasan dan 1 ekor kambing Husain radhiyallahu taala anhuma. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu khusus anak kembar, ya, tapi zahirnya 1 anak, ya. Ketika itu kasusnya Hasan dan Husain 1-1, kayak gitu. Hasan bayi 1 orang, laki-laki pula, tapi tetap Nabi ngasih 1. Ya. Ketika itu kemungkinan Nabi mampunya 1 ekor kambing, ya. Makanya Hasan 1, Husain 1. Makanya dipersiapkan, Pak. Ya, dipersiapkan, ya, dalam menyambut kelahiran anak. Karena ini besar sekali keutamaan, faidahnya, fadilahnya, ini yang sering kita luputkan. Orang sering bela-bela ini 7 bulanan. Itu nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tuntunan dalam syariat Islam. 7 bulanan nggak ada. Yang sunnah adalah ini akikah. Bukan 7 bulanan, 7 harian setelah kelahiran. 7 harian. 7 harian ini dihitung. Jikalau anak kita lahirnya malam, maka nggak dihitung malam itu sebagai hari pertama. Tidak. Besoknya baru dihitung. Paham ini, Pak? Kalau lahirnya pagi atau siang, maka dihitung hari itu hari pertama. Hitung sampai 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-7-nya. Kayak gitu. Nah, kalau malam nggak dihitung malamnya sebagai hari pertama. Besoknya baru dihitung. Kalau lahirnya pagi atau siang, baru dihitung hari kelahiran sebagai hari pertama. Ya. Kayak gitu. Kemudian, ya, fadilahnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Bapak berhutang, Bapak gadai, ya, surat tanah Bapak. Harus ditebus apa enggak, Pak? Harus apa tidak? Harus. Sama, anak itu digadai, Pak. Kita menggadaikan anak kita. Harus kita tebus, kita ambil anak kita. Ya, wajib enggak menebusnya itu, Pak? Menebus surat tanah itu, Pak? Wajib, karena dengannya kita membayar hutang. Makanya sebagian ulama mengatakan hukum akikah wajib. Sebagian dengan dalil ini, yang namanya gadaian ya harus ditebus. Makanya hukumnya wajib. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, sunnah muakkadah saja. Sunnah muakkadah saja, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man wulidalahu waladun wa ahabba, ya. Barang siapa yang diberikan anak, kelahiran anak, dan dia mau, dan dia suka, dia ingin berakikah, maka laksanakan. Jadi di sini Rasul memberikan pilihan, kalau dia mau, ya kalau nggak mau ya nggak masalah, no problem. Itu dalil jumhur ulama, ya. Nah, yang satu ngewajibin, yang satu nyunahin. Apa sikap kita? Upayakan, Pak, laksanakan supaya keluar dari khilaf ini. Dalam kaidah usul fikih, al khuruj minal khilaf mustahabun, ya. Keluar dari khilafnya ulama itu disukai. Makanya kita nabung, ya, untuk lahiran, untuk akikahan, kayak gitu. Alhamdulillah sekarang ada, ya, USG. Jadi bisa tahu tuh jenis kelamin apa. Oh, ternyata laki-laki harus lebih banyak nabung nih, ya kan gitu. Itu yang pertama, ya. Hukumnya diperselisihkan antara wajib maupun sunnah muakkadah. Yang namanya sunnah muakkadah ditekankan, jangan ditinggalkan. Yang kedua, fadilahnya, pertama hukumnya itu jelas. Yang kedua, karena tergadai itulah kita harus mengakikahi anak kita.
penafsiran para ulama mengenai tergadai ini adalah apa Pak? Satu, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Karena dalam hadis yang lain dari Nabi SAW, ketika anak kita wafat dan dia belum balik, maka anak kita bisa memberi syafaat untuk kita di hari kiamat. Bagi yang sudah diakikahi. Kalau nggak diakikahi nggak bisa ngasih syafaat. Jadi maksudnya tergadai artinya tidak bisa memberikan syafaat sampai diakikahi. Mau nggak kita dapat syafaat anak kita? Qadarullah nih Pak ya, kita nggak berharap ternyata anak kita meninggal dunia sebelum balik meninggal dunia. Ya dalam hadis, maka anak tersebut bisa memberikan syafaat. Itu anak kita yang kecil-kecil duduk di depan pintu surga itu. Kata Allah, masuk kalian ke surga. Enggak mau, aku nunggu orang tuaku. Nunggu orang tuaku. Tuh Pak. Ya enak kan punya anak. Makanya cepat nikah wahai pemuda ya kan. Jadi anak-anak nunggu bapaknya, ibunya, ini mana ini? Kok lambat amat ini ya kan? Jadi kalau anak kita belum balik meninggal dunia, maka anak kita bisa memberi syafaat. Kalau diakikahi, kalau nggak diakikahi, menurut penafsiran ulama nggak bisa memberikan syafaat. Ya, makanya diakikahi. Yang kedua, penafsiran yang kedua, maksudnya adalah tergadaikan, artinya tidak terjamin dari godaan setan. Setan akan terus mengganggu anak kita jikalau kita tidak mengakikahi anak kita. Kita mau anak kita jadi intayan setan Pak, diganggu. Anak kecil tuh rentan Pak diganggu setan. Ya, maka kita bebaskan dia dari godaan setan yang terkutuk dengan akikah, bentuk ikhtiar Pak. Anak rentan kena ain, kena gangguan, ya kayak gitu. Tubuhnya masih lemah Pak, sakit-sakitan. Ya, jadi solusinya adalah dengan salah satu solusinya dan ikhtiarnya adalah dengan akikah. Lanjutan hadisnya, kullu gulamin murtahanan bi aqiqatihi, ya, yuzbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih pada hari ketujuhnya. Itu tadi. Jadi disembelih dengan hewan kambing, ya. Yaitu. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan sapi, boleh dengan unta. Tapi dalam sunnah Nabi dan dalam praktek Nabi pakai kambing. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan yang paling afdal, walaupun kita mampu dengan sapi, yang lebih afdal adalah dengan kambing. Karena itu nas, ya, dalam hadis. Nas dalam hadisnya. Kambing yang bagaimana? Kambingnya sesuai dengan syarat-syarat hewan kurban. Kalau kambing harus berumur setahun. Kalau domba boleh 6 bulan minimal ya, minimalnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Selain diakikahi pada hari ke-7 ada ritual lain, ibadah lain ya. Dan lanjutan hadisnya, yuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu, dan dicukur Pak, bukan dipotong. Ada orang motong cuma sedikit, salah. Dicukur Pak. Dicukur itu bukan pakai gunting, pakai alat cukur sampai botak. Ya, bayi kita sampai botak, cukur sampai botak. Dan ini khilaf ulama, apakah hanya laki-laki saja apa perempuan juga? Apakah bayi laki-laki saja atau bayi perempuan juga? Kayak gitu. Ya, khilaf ulama. Menurut dalilnya itu umum, laki atau perempuan. Ya, karena kan kita tahu larangan perempuan mencukur rambut. Ya. Kayak gitu. Kecuali ada kebutuhan atau ada uzur, maka boleh dicukur. Kayak gitu. Kalau ada penyakit misalkan boleh dicukur. Tapi kalau ketika masih bayi, maka ini khilaf ulama. Ya, secara dalilnya itu umum, mau laki mau perempuan maka cukur botak. Cukur botak. Setelah itu baru ditimbang. Ya. Berapa gram? Misalkan beratnya 5 gram.
ya, maka kita konversikan ke perak. Berapa perak 1 gram sekarang? Dikalikan. Baru kita sedekahkan dengan harganya itu ya, bukan dengan rambutnya, Pak. Bukan dengan peraknya, tapi dengan uangnya itulah. Ya. Dengan uangnya, dengan nilainya, harganya. Ke fakir miskin. Ke fakir miskin. Seperti itu. Yukhlaq. Sebagaimana perintah Nabi kepada Fatimah ya, untuk menimbang ya rambut Hasan Husain itu dan disedekahkan kepada fakir miskin. Ibadah selanjutnya setelah dibotakin apa? Wa yusamma, dan diberi nama. Ini tadi pembahasannya sudah ya. Diberi nama. Masya Allah. Jadi akikah ini sangat penting sekali, jangan sampai terlewat. Ya, dan harus kita hidupkan sunnah ini. Ini sudah mulai hidup kembali, alhamdulillah. Sempat tenggelam ya kan dengan 7 bulanan. Orang lebih heboh, lebih rempong, lebih sibuk dengan 7 bulanan ya daripada akikah. Ya, besar-besaran 7 bulanan, tapi akikah nggak ada. Ya, terbalik. Dan akikah ini boleh Pak dimasak, boleh, mentahnya pun boleh. Ya, kayak gitu, tidak masalah. Al-khamis, yang ke-5, an yahnikahu bitamratin aw halawatin, yaitu kita mentahnik anak kita dengan kurma. Dengan kurma ya. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat jika mereka punya anak datang kepada Nabi ya, diserahkan ke pangkuan Nabi, Nabi mengatakan ya, siapa yang punya kurma dikasihkan kepada Nabi, Nabi kunyah sampai halus, baru Nabi ambil ya kurma itu, ditaruh di langit-langit mulut Pak. Jadi tahnik artinya apa? Mengunyah kurma sampai lembut, halus, dan mengambil kurma tersebut dan meletakkannya di rongga langit-langit mulut bayi. Ingat, mulut bayi gak seperti mulut bapak ya. Ya kan? Lebarnya ke kanan kiri mungkin 10 cm ya kan? 5 kurma pun masuk gitu. Kalau anak kecil mulutnya imut kecil. Ya, maka dikit-dikit Pak. Dan halus kayak gitu. Taruh di langit-langit biar si bayi ya meresapnya. Kayak gitu. Seperti permennya. Bukan di lidah, di langit-langit. Ya, di langit lah, langit. Di lidah nanti kesenggak pula nanti dia. Ya, masih kecil bayi. Kayak gitu. Dan bagus ya, tidak mesti harus sekali saya boleh, beberapa kali boleh. Ya. Kayak gitu. Nah, di sini khilaf ulama, apakah mesti orang soleh ataukah boleh orang tuanya? Karena praktek sahabat itu Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya kan? Ya. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau lahir, ya. Siapa bapak dan ibunya Abdullah bin Az-Zubair? Bapaknya Zubair bin Al-Awwam. Ibunya Asma binti Abi Bakar. Ya, ketika lahir, ya ini lahirnya Masya Allah penuh dengan kegembiraan. Kenapa Pak? Karena kaum muhajirin ketika hijrah ke Madinah, itu di Madinah selama 3 bulan gak ada satupun lahir anak laki-laki. Yang lahir anak perempuan dari kalangan muhajirin. Sampai tersebar viral berita bahwasannya ya orang-orang Yahudi mengklaim, kami telah mendoakan kejelekan, kami telah menyihir orang-orang muhajirin untuk punya anak laki-laki. Ketika lahir Abdullah, mereka senang, semua kaum muslimin senang. Terbantahkanlah klaimnya orang Yahudi. Orang Yahudi suka khurafat memang ini ya. Dulu pas ketika hubungan intim bahas apa? Khurafatnya orang Yahudi. Barang siapa yang mendatangi istrinya, berhubungan intim dengan istrinya dari arah belakang, maka jikalau dia lahir anak ya lewat hubungan intim tersebut, maka anaknya juling. Ini kan khurafatnya orang Yahudi. Jadi jangan suka khurafat Pak ya. Kayak orang Yahudi.
Ya, jauhi. Dalam Islam nggak ada tatoyur, nggak ada khurafat. Ya. Dibantah, alhamdulillah. Makanya senang para sahabat. Dan Abdullah ini dikasih nama oleh Rasulullah langsung. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Sebaik-baik nama. Jadi datanglah Asma kepada Rasulullah, ya. Rasulullah meminta kurma dan ditahnik sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ternyata Bapak, kurma ini makanan yang sangat istimewa, ya. Pertama, dia makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Nabi suka kali kurma, ya. Apalagi kurma ajwa, ya. Bapak suka kurma? Ya. Apa suka karma? Ya. Sukanya kerupuk, ya kan? Kurma. Susah memang di Indonesia, Pak, ya. Yang kedua, makanan keberkahan kurma itu, Pak. Ya. Apa kata Nabi? Sahurul mu'min at-tamru. Ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah tamr. Ya. Berkah. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kurma ini jikalau kita cukup dengan kurma, maka mencukupi asupan kalori kita, karbohidrat kita. Bapak nggak usah makan nasi, pakai kurma aja, ya pasti lemas insya Allah. Orang Indonesia nggak pernah lepas dari nasi, ya. Mau apapun makanannya, kalau nggak nasi masih lemas juga. Ya. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama besar, gara-gara makan kurma kebanyakan meninggal dunia. Meninggal dunia, Pak. Siapa namanya? Imam siapa? Iya. Joinnya Imam Bukhari siapa? Imam Muslim. Ya. Beliau karena keasikan mutolaah baca kitab, ya kan? Mutolaah, dia baca kitab, nyari hadis, baca kitab kan? Ada yang ngasih, ada budaknya ngasih 1 karung kurma. Sambil baca kitab makan, ngemil, Pak, makan gitu. Habis. Kurma itu panas, Pak. Makanya Nabi SAW ketika dihadapkan kurma dengan semangka, apa kata Nabi? Panasnya kurma ini didinginkan oleh dinginnya semongko, ya kan? Didinginkan oleh semangka. Dan dinginnya semangka ini dihangatkan oleh kurma. Kayak gitu, Pak. Mau panas, Pak, makan kurma. Mau dingin, makan semangka. Kayak gitu. Panas. Akhirnya apa? Beliau wafat, ya. Wallahu a'lam, rahimahullahu ta'ala. Jadi Masya Allah, jangan sampai kita terluputkan dari tahnik. Mudah kok, makanya persiapan, Pak. Nggak apa-apa kurma-kurma biasa pun, ya kan. Dan kurma ini beda-beda, Pak, ya. Ada kurma ajwa, ya, kurma sukari, ya kan, kurma rutab, ya, banyak jenisnya. Yang penting semampu Bapak apa gitu. Dan ini khilaf ulama tadi saya bilang, ada yang mengatakan bahwasannya disunahkan kepada orang soleh yang mentahnik. Ada yang mengatakan tidak, itu kekhususan Nabi SAW. Karena dalam hadisnya itu kata Asma, ya, dengan harapan, ya, keberkahan air ludah Nabi. Ya, jadi memang tahnik itu yang ngunyah adalah Rasulullah SAW. Ya, jadi ludahnya Nabi bercampur dengan kurma dan dikasih. Nah, kalau kita, ya, bercampur dengan ludah kita dan lain-lain, ya kan. Kemudian kita berikan ke anak kita. Jangan sekalian, itu kan 1 biji kurma gede, Pak, ya. Jangan semuanya dimasukin ke anak kita, Pak. Keceguk nanti, Pak. Dikit-dikit. Makanya kata para ulama, dalam syariat tahnik ada apa? Kesabaran. Dilatih kesabaran si bapak untuk pertama kalinya. Dilatih kesabaran si Pak, ngurus anak itu, Pak, jangan dianggap sepele. Coba tanyalah. Yang belum nikah coba tanya bapaknya.
Pak gimana ngurus aku dulu Pak, bikin pusing kan. Aduh, kayak gitu. Maka melatih kesabaran bapak, ya seorang suami, pertama kali adalah dengan ketika mentahnik dia, karena dikit-dikit, ya itu kurma kan 1 biji gitu Pak, jangan dimasukin semua, jangan ditaruh, keluarkan semua masukin ke mulutnya, mati anak bapak nanti. Dikit-dikit Pak, dikit, supaya tidak ya selek ya, bahaya, nggak bisa ngunyah nanti, kayak gitu. Ada yang mau lahiran sini. Jadi itu ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi kekhususan Nabi artinya apa? Boleh setiap ya bapak atau suami yang melakukannya. Kayak gitu boleh, tapi jangan harus pakai ilmu ya. Jangan main modal semangat sunnah Nabi, masukin semua kurma ke mulut anaknya ya. Bukan seperti itu, ada caranya Pak. Dan ada cerita menarik ini Pak, masalah tahnik, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, di mana beliau ya menikah dengan seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ketika tahu ya lahir dan anaknya laki-laki, sahabat ini senang sekali, suaminya senang sekali, senang sekali ya mendapatkan anak ini. Ya ini Ummu Sulaim mendapatkan anak laki-laki. Kemudian ternyata anaknya ini sakit-sakitan ya. Qadarullah, ketika si suami izin untuk pergi ke masjid ya, ternyata ketika suaminya di masjid, anak tersebut meninggal dunia ya. Jadi anak kecil itu rentan Pak, makanya harus dijaga. Makanya tahnik ini penting ya, tahnik ini penting. Jadi bayi ini tahnik ini penting. Akhirnya apa? Ummu Sulaim memanggil pembantu-pembantunya ya, budak-budaknya, memanggil saudara-saudaranya, jangan kasih tahu ya suamiku tentang kematian anakku ini ya, biarkan aku yang ngasih tahu. Akhirnya Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya ya, memasak masakan yang paling enak, sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan kisah ini, dan Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik ya. Jadi anak meriwayatkan kisah ibunya ya. Jadi Ummu Sulaim pernah menikah dengan Malik, punya anak namanya Anas. Tapi Malik ini tidak mau masuk Islam. Akhirnya berantem ya, cekcok. Ketika keluar, qadarullah meninggal dunia ke dalam kekufuran. Kayak gitu. Ummu Sulaim kemudian menikah lagi dan memiliki bayi tadi. Kata Anas bin Malik, aku belum pernah melihat ibuku secantik itu, dan dia memasak masakan yang paling enak, tidak pernah masak seenak itu. Ketika suaminya datang, langsung sama Ummu Sulaim diservis ya, dengan kecantikannya, dandanannya, dengan masakannya, bahkan sampai hubungan biologis, hubungan intim ya. Ketika itu setelah hubungan intim selesai, barulah Ummu Sulaim ini, perhatikan contoh para istri ya. Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, apa pendapatmu jikalau ada seseorang yang menitipkan suatu barang kepada kita dan suatu hari dia ingin mengambilnya, apakah kita menahannya? Ya tidak, itu kan milik dia, kita serahkan ya. Apa kata Ummu Sulaim? Ya, maka aku ingin katakan kepada engkau, wahai suamiku, sungguh anak kita ya telah diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat marah suaminya, tapi paham ya. Paham ya. Sampai suaminya bilang, aku akan adukan kau kepada Rasulullah, katanya. Akhirnya mereka suami istri datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan, Rasulullah langsung senyum ya. Itulah enaknya Rasulullah, mendinginkan Pak.
Dai itu mendinginkan, bukan malah ayo. Mendinginkan. Jadi kalau jadi orang yang dipandang ya di masyarakat, ya misalkan ya Pak RT, ya Pak Lurah, Pak Camat, ya kan, mendinginkan, berusaha berdiri di tengah. Apa kata Rasulullah SAW? Tersenyum beliau. Apakah tadi kalian berhubungan intim? Ya. Iya katanya. Aku doakan semoga ya hubungan intim kalian melahirkan anak. Ternyata betul. Ummu Sulaim hamil lagi. Kemudian datanglah kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini anak kita pula, anak kami, ya. Kemudian Rasulullah minta kurma, Rasulullah tahnik dan Rasulullah kasih namanya Abdullah. Lihat, dengan keberkahan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ini dikisahkan memiliki keturunan, ya, sangat banyak, sampai ratusan, 100, anak cucunya 100, ya. Berkat doa. Jangan sepelekan doa. Makanya Bapak jangan langsung marah, Mas, keguguran, kayak gitu. Jangan langsung meledak-ledak, ya, kayak gitu. Orang kalau sudah menikah garis merah 2, senang kan? Kalau yang belum menikah garis 2, ya kan, celaka, musibah, kayak gitu. Nah, makanya suami jangan sampai tersulut emosi. Justru yang paling terpukul tentang kematian anak adalah ibunya sendiri, Pak. Ibunya, dia sudah merasakan beratnya mengandung, beratnya melahirkan, sakitnya, pedihnya, susahnya, ya. Ketika meninggal dunia kok kita pula yang marah-marah kepada istri kita, nggak layak. Itu bisa membunuh mental istri kita, bisa merusak psikologis istri kita. Seharusnya kita hibur, kita tenangin, kayak gitu. Tenang, Mas. Yang penting masih ada mesinnya, ya kan, Pak? Seperti itu, masih ada mesinnya. Allah musta'an. Sampai mana kita deh? Oh ya, akhirnya apa? Itu dia, ya, tahnik. Makanya penting untuk kita meminta doa. Makanya Pak, kalau Bapak dapat anak, coba umumkan di grup-grup. Kalau punya grup medsos, umumkan. Tapi nggak perlu foto bayinya, Pak, ya. Ini bahaya pula. Sering sekali seperti ini. Di foto bayinya jangan, ya, jangan nanti kena ain, penyakit ain. Cukup, alhamdulillah, ya, telah lahir ke dunia, ya, buah hati kami, ya, Tukimin dan Tukiyem, ya kan gitu, seorang putri, ya. Mohon keikhlasannya saudara-saudara dan teman-teman untuk mendoakan, minta doa, ya, doakan keberkahan seperti itu. Insya Allah dengan seperti itu kebaikan akan datang. Ya, kita nggak tahu doa mana yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa bi zahril ghaib. Tapi yang terakhir, Pak, yang keenam, as-sadis, yaitu khitan. Ya, apa khitan, Pak? Sunat. Nah, untuk khitan ini sebenarnya, ya, di masyarakat kita itu kan kebanyakan kalau khitan itu ketika sudah agak besar, ya, umur 5 tahun, 6 tahun. Bahkan sebagian daerah saya lihat itu baru masuk SMP atau sudah SMP baru disunat. Seperti itu. Padahal khitan itu boleh ketika bayi pun. Bahkan kata Ibnu Abbas, di antara sunnah, ya, dan termasuk sunnah ketika bayi lahir adalah apa? Khitan. Dikhitan. Kenapa ketika bayi sudah dikhitan? Karena satu, ya, insya Allah cepat sembuh lukanya. Karena nggak banyak bergerak, Pak. Beda kalau anak kecil, ya, sudah bisa lari, ya, pasti nggak pernah tahan tuh. Nggak ada ceritanya bayi itu anak kecil balita atau batita, ya, balita itu sholatnya kayak bapak, khusyuk kayak gitu, ya.
lari sana lari sini. Mainnya nggak bisa main-main yang duduk-duduk, pasti mainnya sana lari sini, ngocak-ngacak saja. Akhirnya apa? Lama lukanya. Beda dengan bayi, ya, dia ya tenang, apalagi sangat diperhatikan kan sama orang tuanya. Coba kalau sudah besar, ya orang tuanya udah mungkin tersibukkan dengan anak yang lain, si bungsu misalkan, kayak gitu. Makanya khitan ketika kecil itu manfaatnya bagus, ya. Itu yang pertama, mempercepat sembuh. Yang kedua, jauh dari najis. Karena maaf ini, kemaluan anak dia akan apa Pak? Masih ada penutupnya kan Pak ya. Jadi ketika setelah kencing itu masih tersangkut-sangkut najisnya di situ. Kayak gitu Pak. Nah, jadi tidak baik buat si anak. Beda kalau kita sunat dari kecil, dari bayi. Kayak gitu. Maka itu bisa membantu dalam masalah kesucian. Kemudian masalah yang kedua, masalah khitan ini adalah hukumnya bagaimana? Kalau untuk laki-laki hukumnya wajib. Ya. Nggak asal nanti sholatnya kalau nggak pakai khitan. Di khitan dulu Pak. Nabi Ibrahim saja sudah tua sepuh. Khitan perintah Allah. Padahal ya kan, kalau orang sudah tua, bagaimana dagingnya Pak? Ya, kenyal. Kenyal Pak. Beda kalau masih kecil, ya, kayak gitu. Jadi wajib. Adapun untuk perempuan, maka ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, sama dengan laki-laki. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita adalah partnernya laki-laki. Kalau laki-laki wajib, maka perempuan wajib. Yang kedua, ya, ada yang mengatakan sunnah saja. Ya. Karena itu bentuk kemuliaan bagi seorang wanita. Bagi seorang wanita. Kenapa? Karena jikalau tidak dikhitan, wanita itu nafsu syahwatnya terlalu tinggi. KO nanti suaminya nggak enak, ya. Mas payah, ya kan? Masa baru satu kali langsung KO, ya kan gitu. Beda kalau sudah disunat, maka itu apa? Bisa mengontrol nafsu si perempuan. Kayak gitu. Kemudian faedah yang lain adalah bagi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat wajah si wanita lebih cantik, lebih cerah. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummi Atiyah bahwasanya ada seorang perempuan, ya, dia berprofesi sebagai tukang khitan. Maka Nabi SAW berkata kepada wanita tukang khitan tadi, berarti kalau wanita tukang khitan berarti tukang khitan wanita. Gak mungkin wanita mengkhitan laki-laki, ya kan Pak? Ya, jadi mengkhitan si perempuan karena ada keterampilan khusus Pak. Ingat, ya, tidak sama antara laki dan perempuan Pak ya kemaluannya. Butuh keterampilan khusus untuk perempuan. Kata Nabi SAW, la tunhiki, jangan habiskan. Ya, karena dipotong sedikit saja Pak. Dia seperti runcingan seperti ini kan, dipotong sedikit saja untuk perempuan. Jangan dihabiskan. Ya, jangan dihabiskan. Bayangin kalau yang laki-laki dihabiskan juga gimana Pak? Gak tersisa nanti. Dia cuma diambil kulit itunya aja, penutupnya aja. Apa kata Nabi? Fa inna dzalika ahdhalil mar'ah. Karena hal tersebut lebih menguntungkan untuk wanita. Wa habbu ilal ba'li, dan lebih disukai suami. Jadi bagus buat si perempuan, ya. Kayak gitu. Kemudian khitan ini pun merupakan fitrah, ya, fitrah. Jadi sudah semestinya. Yang namanya fitrah harus kita jalani, Pak. Nggak boleh kita selisihi. Ya, ini fitrah laki-laki. Nggak ada perempuan berjenggot, ya, Pak ya. Jadi jalani, Pak. Jangan dipangkas lagi, kurang kerjaan. Ini pahala, Bapak. Ya, kata Nabi, auful liha, biarkanlah jenggot tumbuh.
Jadi selama jenggot bergelantungan di dagu bapak dan ibu pula, di dagu bapak sekalian, itu pahala mengalir ke bapak, nggak perlu capek-capek Pak. Ya, nggak perlu. Sama khitan, ya kita laksanakan khitan, itu bagus buat kesehatan, ya, bagus buat kesucian, kemudian dan itu fitrah seorang manusia. Tayyib, barakallahu fikum. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa disampaikan mengenai adab-adab menyambut buah hati lahir ke dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga yang belum punya anak diberikan anak, yang sudah punya diberikan lagi, yang belum punya istri dimudahkan untuk menikah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Silakan Bapak. Masalah waktu akikah itu Pak, itu 7 hari itu memang 7 hari gitu Pak, karena banyak orang lebih dari itu barang-barang yang tahun dengan alasan ada rezekinya, ya. Bapak dan Ibu. Kedua, kalau anak itu misalkan sebelum 7 hari meninggal, itu tetap harus dilaksanakan. 7 hari? Misalkan sebelum 7 hari meninggal, kan Bapak kan 7 hari ini. Iya. Sebelum 7 hari meninggal, apakah harus tetap dilaksanakan? Iya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah harus di hari ke-7 mengakikahi anak, ataukah boleh lebih dari hari ke-7? Maka kesepakatan para ulama, ya, kita cari selamat nih Pak ya. Pertama kita cari selamat. Kesepakatan para ulama hari ke-7 berdasarkan hadis tadi. Yudhbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih di hari ke-7-nya. Itu mahalul ittifaq. Beda pendapat para ulama ketika lebih dari 7. Satu, ya. Lebih dari itu 7. Yang kedua, ketika sudah besar, bapak sudah berjenggot, sudah beristri, beranak, pinak, bercucu cicit, ya kan? Belum diakikahi juga, apakah masih disunahkan untuk berakikah? Ini 2 permasalahan yang khilaf ulama. Yang pertama, saya ringkas saja. Yang pertama, boleh lebih dari itu 7. Misalkan dalam hadis lain itu ada riwayat lain, yaitu hari ke-14 atau hari ke-21 atau semampu bapak. Semampu bapak. Mungkin ketika hari ke-7 habis buat biaya lahiran, harus ngumpulin lagi. Gak semuanya orang bisa menyangka kelahirannya mulus kayak jalan tol. Ternyata enggak, ya, kayak jalan bebatuan kerikil, ya kan? Bahkan mungkin harus disesar sehingga menghabiskan jutaan rupiah, belasan juta, seperti itu. Jadi nggak masalah sampai kita orang tuanya mampu. Khilaf yang kedua tadi masalah ketika sudah besar, apakah tetap disunahkan akikah? Ini pun khilaf ulama, ya. Akan tetapi, ya, pendapat yang saya condong kepadanya adalah tetap disunahkan. Pertama, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Anas bin Malik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da an bu'itha nabiyyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya setelah diangkat menjadi nabi. Kapan Nabi diangkat menjadi nabi? Ketika umur 40. Sudah tua apa masih muda, Pak? Sudah tua. Ya. Tapi tetap Nabi mengakikahi dirinya walaupun hadis ini masih diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkannya. Ya. Seperti itu. Kemudian alasan kedua, karena ancamannya jelas. Ancamannya jelas. Kullu gula murtahan, digadai, Pak, tergadai. Ya, tergadaikan. Bahkan ada ulama yang mewajibkannya. Yang satu mensunahkannya. Kayak gitu. Maka kita ambil, ya, pendapat yang mewajibkan tersebut supaya bisa mengamalkannya. Karena kalau nggak dikatakan wajib, nggak ada motivasi kita, Pak. Betul, Pak? Menyepelekan nanti kayak gitu. Dan tentunya amalan wajib pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga, ini hak, ya, hak tidak berkaitan tentang diri kita sendiri, Pak. Berkaitan dengan hak orang lain. Apa itu, Pak? Membagikan makanan. Kalau kita mampu ketika sudah mapan, ya nggak masalah. Siapa yang menikmati kambing kita ini, Pak? Apakah kita saja? Tidak. Orang-orang yang mungkin tetangga kita belum pernah makan kambing, Pak. Mungkin. Kayak gitu. Jadi ada ibadah sosial di sana. Ibadah sosial. Jadi it'amut ta'am, bukankah it'amut ta'am kata Nabi SAW itu adalah tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, ini salah satu wasilah. Jadi ada nilai ibadah sosial. Kayak gitu. Maka tiga alasan ini ya lebih baik ketika walaupun sudah besar, sudah mapan, belum diakikahi sama orang tua, maka kita akikahi diri sendiri, ya. Hadisnya ada dan dua alasan lainnya juga ada seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana jikalau anak kita wafat, ya, sebelum hari ke-7? Apakah tetap diakikahi? Tetap. Ingat tadi rumusnya apa, Pak? Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir, ya, itu tergadai dengan akikahnya. Dan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, anak kita yang belum balik jikalau wafat, maka anak tersebut bisa memberikan syafaat. Jadi anak bapak yang tadi, ya, meninggal dunia sebelum hari ke-7, apakah bisa memberi syafaat? Dengan hadis tadi bisa, biidznillah, bisa, makanya diakikahi supaya bisa memberi syafaat kepada kita nanti, kayak gitu, Pak. Bahkan ada ulama yang mengatakan walaupun keguguran 4 bulan keguguran, kan udah ditiupkan ruh, ya. Ya, kalau ada bayi janin sudah ditiupkan ruh, maka disyariatkan juga untuk diakikahi. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin ada lagi? Jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini karena sudah malam. Jika ada pertanyaan, insyaallah minggu depan, ya. Ini masalah perceraian, ya. Ini kitab ini nggak mengajarkan bapak setelah punya anak cerai, tidak, Pak, ya. Tapi beginilah runtutannya, susunannya, supaya apa, Pak? Runut. Karena ending dari pernikahan itu cuma satu, Pak. Apa itu? Cerai. Ending pernikahan kita itu cerai, Pak. Maka jagalah rumah tangga ini sampai cerai. Loh, kok gitu? Maksudnya, Pak, cerai itu kan ada cerai hidup, ada cerai mati, maksudnya, Pak. Betul, Pak? Cerai hidup ya bapak menceraikan istri bapak. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Kalau cerai mati, bapak meninggal dunia duluan atau istri meninggal dunia duluan, itu cerai mati. Jadi jangan sampai seuzon dulu, Pak, ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.